Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan chapter 11 yaitu cost of capital atau biaya modal. Biaya modal ini merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan investasi. Mungkin dulu sebelum pada chapter-chapter sebelumnya saya pernah menyinggung yang namanya cost of capital atau biaya modal. Nah, untuk chapter 11 ini kita hanya akan fokus terkait dengan biaya modal dan ilustrasinya. Yang pertama adalah definisi dari biaya modal atau cost of capital. Biaya dan modal. Biaya itu cost, sementara modal itu adalah sesuatu yang digunakan untuk melakukan investasi. Nah, biaya modal itu bisa diartikan sebagai tingkat keuntungan yang disyaratkan atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Seperti yang dijelaskan dalam buku kalian di halaman 275 terkait dengan biaya modal, yang namanya investor ketika dia ingin menanamkan modalnya, pasti dia mengharapkan keuntungan atau tingkat keuntungan yang disyaratkan. Misal, investor A ingin menanamkan modalnya atau uangnya sebesar 1 juta. Sementara keuntungan yang ia inginkan adalah 10%. Ini bisa dikatakan bahwa untuk mendapatkan uang atau modal 1 juta dari si investor A, berarti kita juga harus mengeluarkan uang ekstra sebesar 10%. Karena apa? Nanti kita mengembalikan uang ke si A itu sebesar 1 juta plus 10%, yaitu 100.000, yaitu sebesar 1 juta 100. Artinya apa? Biaya modal atau tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor tersebut adalah 10%. Ilustrasi sederhananya semacam itu. Nah, jika dalam investasi berlaku high risk, high return, maka dalam biaya modal juga berlaku sama. Artinya apa? Jika investasi yang kita lakukan itu memiliki risiko yang tinggi, otomatis kita akan membutuhkan modal misalkan. Modal yang kita gunakan itu juga untuk menjalankan investasi yang berisiko tinggi tersebut, otomatis investor pun juga akan mensyaratkan keuntungan yang tinggi. Misalkan tadi 1 juta, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor adalah 10%, ketika itu resikonya naik, mungkin tingkat keuntungan yang disyaratkan tidak 10% lagi, tapi bisa 12%, 15%, atau sesuai dengan perhitungan investor, semacam itu. Nah, dalam biaya modal itu dikenal juga dengan istilah biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, atau Weighted Average Cost of Capital. Semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi diskon rate atau WACC, tingkat bunga, tingkat keuntungan yang dipakai dalam analisis investasi. Ini konsepnya masih sama, high risk, high return. WACC ini sama seperti diskon rate atau tingkat diskon, yaitu semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi pula diskon rate atau tingkat bunganya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung biaya rata-rata tertimbang yang akan kita gunakan dalam analisis investasi. Kalian bisa membukanya di halaman 276. Di situ ada 4 langkah untuk menghitung WACC. Yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber dana. Yang kedua, menghitung biaya modal individu atau biaya modal untuk setiap sumber dana. Yang ketiga, menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana. Dan yang keempat adalah menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Pembobot di sini kalau dalam matematis artinya penyebutnya. Nah, untuk detailnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber dana. Dalam hal ini berkaitan dengan sumber dana yang sering digunakan perusahaan. Contoh, saya ingin melakukan investasi, saya ingin membuat sebuah membangun pabrik misalkan. Diperkirakan nilai investasi yang saya butuhkan untuk membangun pabrik tersebut sebesar 300 juta. Nah, untuk menghitung
biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, saya akan mengidentifikasi sumber-sumber dana yang akan saya gunakan. Misal, 300 juta tersebut untuk membangun pabrik, 100 juta saya mencari uang dari menerbitkan saham. 100 jutanya saya dapatkan dari menerbitkan utang. 100 jutanya lagi yang terakhir saya dapatkan dari menerbitkan obligasi. Nah, inilah yang disebut dengan identifikasi sumber-sumber dana. Dalam buku kalian dikatakan bahwa sumber dana yang lazim atau yang umumnya digunakan untuk sebagai pembiayaan investasi adalah penerbitan saham dan utang. Utang ini bisa utang melalui seperti bank ataupun utang dalam bentuk menerbitkan obligasi. Ini biasanya sering dilakukan perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspansi bisnis. Mereka menerbitkan saham baru ataupun mereka menerbitkan obligasi ataupun utang kepada investor, semacam itu. Nah, di sini mengidentifikasi sumber dana ada istilah yang namanya capital gain. Ada capital gain, ada capital loss. Apa itu capital gain, capital loss? Nanti silahkan kalian cari jawabannya. Yang kedua adalah kenapa preferred stock dikatakan memiliki ciri gabungan antara hutang dan saham. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, di mana yang namanya saham preferred itu merupakan memiliki karakteristik antara saham dan obligasi. Dan apa itu common stock itu juga sudah kita bahas di chapter sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, langkah kedua menghitung WACC adalah menghitung biaya modal individu. Tadi kita punya contoh ya, contoh yang saya katakan tadi ada saya butuh 300 juta, 100 juta dari menerbitkan obligasi, 100 juta dari saham, menerbitkan saham dan 100 juta lagi dari hutang kepada investor. Nah, untuk yang poin kedua ini menghitung biaya modal individu, cost of capital-nya. Tadi uang 300 juta, 100 juta dari menerbitkan saham. Cost of capital dari menerbitkan saham 100 juta ini berapa? Kemudian cost of capital dari menerbitkan obligasi untuk mendapatkan uang 100 juta itu berapa? Terus kemudian utang 100 juta kepada bank ataupun investor, ini biaya modalnya berapa atau cost of capital-nya berapa? Nah, ini kita hitung satu persatu, menghitung biaya modal individunya. Kalau dari 3 sumber, berarti kita harus menghitung 3 modal individunya. Karena kenapa? Karena tiap-tiap karakteristik atau sumber pendanaan itu memiliki tingkat keuntungan ataupun cost of capital yang berbeda-beda. Misal, saat kita meminjam uang kepada investor 100 juta, mungkin tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 10%. 10% dari 100 juta. Nah, kalau utang itu tidak ada biaya emisi. Sementara kalau menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi, itu ada biaya-biaya lain yang harus kita tanggung. Contoh biaya emisi, penerbitan saham atau penerbitan obligasi. Ada juga mungkin biaya untuk menyewa akuntan ataupun biaya proses penerbitan saham yang lainnya. Nah, itu pentingnya menghitung biaya modal individu semacam itu. Menghitung tingkat keuntungan yang disyaratkan dari masing-masing sumber dana. Sudah saya jelaskan tadi, dalam menghitung biaya modal individu tergantung dari jenis modal individu yang digunakan. Tadi juga sudah saya singgung bahwa setiap karakteristik sumber dana itu memiliki tingkat keuntungan yang disyaratkan itu berbeda-beda. Dalam hal menghitung biaya modal dari saham lebih sulit karena melibatkan opportunity cost. Nah, apa itu opportunity cost? Dulu saya sudah menyinggung terkait dengan opportunity cost. Nah, untuk kuis pertemuan 11 ini silahkan kalian jawab yang dimaksud dengan opportunity cost itu apa. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, di sini di poin 2 menghitung biaya individu ini ada contoh misalkan. Ada biaya modal utang, biaya modal saham preferen, dan biaya modal saham biasa. Ini 3 contoh sumber pendanaan yang berbeda-beda. Nah, masing-masing ini harus dihitung biaya modal individunya. Nah, untuk metode penghitungnya itu bisa menggunakan metode DCF, bond yield, atau CAPM. Untuk penjelasannya, perhitungannya nanti bisa kalian lihat di buku kalian.
Selanjutnya, yang poin 3 adalah menghitung proporsi sumber dana. Proporsi itu artinya apa sih? Bagian besarnya. Berapa bagian kalian menggunakan sumber dana 1, 2, 3 itu dalam investasi kalian. Dalam hal ini, idealnya nilai pasar yang digunakan sebagai dasar perhitungan proporsi sumber dana. Kenapa? Nah, itu ada di penjelasannya di dalam buku kalian. Ada nilai pasar, ada nilai buku, ada nilai pari, dan ada itu agio. Apa itu dari 4 aspek ini? Nilai pasar itu apa? Misal, saya membeli mobil, harganya adalah 100 juta. 1 tahun kemudian, nilai pasarnya itu adalah 80 juta. Nah, saat saya melakukan pencatatan, berarti kalau dia pencatatannya menggunakan nilai pasar, berarti saya harus mencatatnya 80 juta. Tidak boleh 100 juta seperti awal saya beli tadi. Itu nilai pasar. Dalam menghitung proporsi sumber dana perusahaan itu pun juga menggunakan nilai pasar. Nah, untuk menghitungnya, itu kalian bisa lihat contoh di buku kalian. Selanjutnya adalah yang keempat, biaya modal marginal dan biaya modal rata-rata. Untuk yang poin 4 tadi, biaya modal saham eksternal itu adalah jika kita menerbitkan saham baru kalau saham eksternal itu. Nah, kenapa ini juga perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan penerbitan saham baru? Yang namanya menerbitkan saham baru itu seperti yang saya singgung di awal, itu pasti ada yang namanya biaya lain-lain seperti biaya emisi. Biaya emisi itu juga yang menanggung perusahaan. Jadi ketika menerbitkan saham itu juga perlu diperhatikan. Selanjutnya di halaman 285 itu dijelaskan terkait dengan biaya modal marginal dan biaya modal rata-rata. Itu bisa kalian lihat contohnya di halaman 285 sampai 287. Biaya modal marginal merupakan biaya modal yang diperoleh sebagai akibat bertambahnya dana modal yang diperoleh. Biaya modal marginal merupakan biaya modal yang diperoleh sebagai akibat bertambahnya dana modal yang diperoleh. Nah, contohnya itu bisa dilihat di halaman 285. Di situ dijelaskan sebagai contoh, misal perusahaan menggunakan 2 jenis utang. Pertama dengan nilai 200 juta dengan tingkat bunga 10% atau KD 10%. Kedua dengan nilai utang 200 juta tapi tingkat bunganya 15%. Sama-sama 200 juta tapi keuntungan yang disyaratkannya berbeda. Misalkan perusahaan melakukan pinjaman lagi, yaitu pinjaman yang ketiga, sebesar sama, yaitu 200 juta dengan tingkat bunga 20%, biaya modal utang marginal adalah 20% karena biaya tersebut merupakan biaya utang yang diperoleh dengan masuknya modal baru. Jika kita menghitung biaya modal rata-rata, maka biaya modal utang rata-rata adalah 10 tambah 15 tambah 20 dibagi 3 ketemunya 15. Artinya apa? Di sini bedanya biaya marginal dan biaya rata-rata adalah biaya marginal itu adalah bertambahnya dana modal. Dana modal terakhir yang kita peroleh. Sementara biaya rata-rata itu adalah jumlah tingkat keuntungan yang disyaratkan dibagi banyaknya sumber dana. 3 ataupun 2 ataupun 5 tergantung dari investasi yang sumber dana yang kita peroleh. Nah, manfaat cost of capital itu sebenarnya apa sih? Nah, cost of capital ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai alasan. Ini juga ada kaitannya dengan pajak, yang mana ketika kita membayar beban bunga, itu juga akan menjadi beban perusahaan, otomatis akan mengurangi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Pentingnya di situ. Salah satu manfaat dari cost of capital.
Selanjutnya, kalian bisa buka contoh ilustrasi halaman 289. Itu ada ilustrasi sekuritisasi untuk menurunkan biaya modal. Nah, yang namanya biaya itu kalau bisa kita sebagai perusahaan atau sebagai manajer, ketika kita mendapatkan modal itu kalau bisa biayanya harus seminimal mungkin. Nah, lalu bagaimana kita akan berpikir memutar otak bagaimana kita itu mendapatkan uang dari para investor, tapi biaya modal yang kita bayarkan itu tidak terlalu tinggi atau sekecil mungkin. Nah, kita bisa menggunakan contoh seperti ilustrasi ini di halaman 289. Proses sekuritisasi berarti membuat aset atau kewajiban menjadi sekuritas yang kemudian bisa diperdagangkan di pasar keuangan. Salah satu bentuk sekuritisasi terjadi di kredit perumahan di Amerika Serikat. Proses tersebut bisa dilihat berikut ini. Bank memberi kredit untuk kepemilikan perumahan, seperti Bank BTN yang ada di Indonesia. Dengan kredit tersebut, dana bank dengan demikian tertanam di kredit sampai kredit tersebut lunas. Misal Bank BTN itu membuat perumahan sebanyak 1.000 unit. Nilainya adalah 1 triliun. Berarti uang Bank BTN itu sudah diwujudkan dalam bentuk rumah sebanyak 1.000 unit, jumlahnya 1 triliun. Nah, uang 1 triliun itu akan kembali oleh bank jika si pengkredit rumah itu telah melunasinya. Nah, masalahnya adalah kan jatuh tempo rumahnya itu kan kadang 20 tahun seperti KPR itu kan 20 tahun, 10 tahun. Bagi bank itu sangat lama dan tidak menguntungkan atau tidak liquid. Dengan kredit tersebut, dana bank dengan demikian tertanam di kredit sampai kredit tersebut lunas. Lunasnya rumah 10 tahun berarti tertanamnya 10 tahun. Dengan kata lain, kredit tersebut tidak liquid. Nah, seperti yang saya katakan tidak liquid karena harus menunggu 10 tahun lagi untuk bisa menjadi uang senilai 1 triliun. Karena dana tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Jelas, karena kalau misalkan belum lunas berarti ya memang Bank BTN tidak bisa memaksakan kepada si pengkredit rumah untuk segera melunasinya. Karena belum jatuh tempo. Bank mempunyai beberapa alternatif untuk meningkatkan likuiditas kredit tersebut. Yang pertama, bank bisa menjual kredit tersebut ke bank atau perusahaan lain. Jadi beratnya kreditan dari para pengangsur rumah tadi, KPR tadi, dijual atau dioperkan ke perusahaan atau bank lain. Setelah terjual, bank akan memperoleh dana yang segar yang bisa diputar kembali melalui pemberian kredit perumahan. Nah, setelah kredit perumahan tadi dijual ke bank lain, otomatis Bank BTN menerima uang sebesar 1 triliun ataupun 1,1 triliun misalkan. Nah, karena menerima dana segar tersebut, uang tersebut kemudian diputar kembali oleh Bank BTN untuk didirikan rumah lagi sebanyak 1.000 unit. Prosesnya terus sampai berulang sehingga bisa mengurangi biaya modal. Cara yang kedua, bank bisa menggabungkan pool atau kredit-kredit perumahan, kemudian dibuat obligasi dengan jaminan pembayaran cicilan dari kredit perumahan tersebut. Karena tadi 10 tahun yang akan datang, Bank BTN akan menerima uang 10 triliun, misalkan 2030 Bank BTN akan menerima uang 1 triliun dari si pengangsur rumah, maka Bank BTN bisa berinisiatif menerbitkan obligasi. Nanti bayarnya pakai uang yang dibayarkan oleh si pengangsur rumah sebesar 1 triliun tadi. Obligasi tersebut kemudian dijual dan diperdagangkan di pasar keuangan. Kredit yang semula tidak liquid sekarang menjadi liquid. Kredit tersebut diubah menjadi sekuritas ataupun obligasi. Karena itu, proses tersebut dinamakan sebagai sekuritisasi. Bank memperoleh dana segar dan dari penjualan obligasi tersebut. Dana tersebut kemudian diputar lagi dengan jalan menawarkan kredit perumahan ke masyarakat. Prosesnya terus berulang untuk mendapatkan dana segar. Kemudian kredit yang terkumpul dijadikan obligasi. Kemudian bank memperoleh dana segar kembali. Terus berulang seperti cara pertama dan cara kedua. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang. Peningkatan likuiditas semacam itu diperkirakan mampu menurunkan biaya modal dengan sekitar 50
basis point atau BPS atau sekitar 0,5%. Penghematan yang lumayan mengingat tingkat bunga obligasi di Amerika Serikat sekitar 6%. Itulah kelebihan sekuritisasi untuk mengurangi biaya modal. Tapi ingat, hal semacam ini juga beresiko tinggi. Contoh, jika tadi sekuritasi dalam bentuk obligasi, si bank BTN menerbitkan obligasi dengan jaminan pembayarannya adalah dari si pengkredit rumah. Pertanyaannya adalah, akan menjadi beresiko jika si pengkredit rumah ini ternyata pas jatuh tempo, yaitu 2030 ternyata macet, tidak bisa melunasi rumahnya. Ini otomatis investor yang membeli obligasinya bank BTN otomatis juga akan dirugikan. Investor yang membeli obligasi bank BTN akan menuntut bank BTN dan bank BTN pun juga akan menuntut mereka yang membeli KPR-nya bank BTN. Akhirnya apa? Efek domino nanti kerugiannya. Ini bisa mengancam perekonomian juga. Jadi harus dilakukan dengan hati-hati. Semacam itu. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan chapter 11. Silahkan nanti dijawab pertanyaan kuisnya seperti biasa di kolom komentar. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.